Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berbakti kepada Tuhan. Kita sudah dipelihara Tuhan selama seminggu, sehingga pada hari ini kita dikumpulkan di gereja untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita masuk di dalam saat teduh kita mulai. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Amin. Saat teduh selesai, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian nomor 8. Pujilah Tuhan yang Maha Kuasa. Maha Kuasa, puji Tuhan karena Dia penebus yang kekal. Mari kita menghampiri tahtanya, memuji, memuliakan. Doa pembukaan akan dibawakan oleh Bapak Gembala Sidang. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih pimpinan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pagi hari ini, kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam pimpinan-Mu, kiranya Tuhan berkenan untuk memimpin, memberkati akan setiap kami. Dan biarlah melalui ibadah ini nama Tuhan boleh ditinggikan, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita angkat pujian nomor 189. Bila ingat Tuhan.
Betapa manis rasaku bila ingat Tuhan. Kiranya sekarang terangkat tinggal besertamu. Oh, kaulah bunga yang terindah, kaulah mawar dari Saron, kaulah bakung yang di lembah gemarkan hatiku. Anugerahmu sangat besar, sungguh tak terkata. Kasih-Mu pun amat dalam, sungguh tak terduga. Oh, kaulah bunga yang terindah, kaulah mawar dari Saron, kaulah bakung yang di lembah gemarkan hatiku. Baitnya yang terakhir. Ada kalanya hatiku sedih amat sangat, tapi mengingat kasih-Mu duka jadi suka. Oh, kaulah bunga yang terindah, kaulah mawar dari Saron, kaulah bakung yang di lembah gemarkan hatiku. Sebelum pembacaan akan pengakuan iman rasuli, kita angkat satu pujian lagi, nomor 55. Puji-pujian nomor 55, di Bukit Golgota nampaklah salib-Mu. Nanti pada baitnya yang ketiga saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama. Di Bukit Golgota tampaklah salib-Mu, matahari bersuramlah. Yesus anak Allah meninggalkan surga, mati bagiku yang berdosa. Akan ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengan katanya hamba setia, salib-Mu gantikan mahkota. Baitnya yang kedua. Meski manusia menghinakan salib-Nya, namun bagiku lambang mulia. Hatiku
keras, makin tak tergeraklah, hanya kasih-Nya menghancurkan. Maka ku tinggikan salib-Nya sampai bertemu dengan Bapa. Dengan kata-Nya hamba setia, salib-Mu gantikan mahkota. Jemaat saya undang bangkit berdiri bersama. Salib di Golgota sudah tidak ada, namun jasanya tetap ada. Selamatkan manusia, hapuskan dosa, hatiku pun boleh sucilah. Maka ku tinggikan salib-Nya sampai bertemu dengan Bapa. Dengan kata-Nya hamba setia, salib-Mu gantikan mahkota. Jemaat bersama seluruh orang percaya di muka bumi ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan akan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masih tetap memuji Tuhan. Kembali kita angkat pujian nomor 104. Sudahkan kau dibasuhkan. Puji-pujian nomor 104. Pada Yesus disucikan dengan darah-Nya, percayakah kau pada anugerah-Nya, disucikan dengan darah-Nya, di dalam darah-Nya jiwamu kan disucikannya, hatimu kan bersih seperti salju, dibasuh dalam darah Yesus. Berjalanlah dengan juru selamat-Mu, disucikan dengan darah-Nya, bahwa jiwamu menjadi bahagia, disucikan dengan darah-Nya, di dalam darah-Nya jiwamu kan disucikannya, hatimu kan bersih seputih salju, dibasuh dalam darah Yesus. Baitnya ketiga. Letakkanlah kehidupanmu yang berdosa, disucikan dengan darah-Nya, ada
kan disucikannya, hatimu kan bersih seperti salju, dibasuh dalam darah Yesus. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, kita angkat pujian lagi nomor 56. Puji-pujian nomor 56, Kisah Salib Tuhan Yesus. Nanti pada baitnya yang ketiga ya saya undang kembali jemaat untuk bangkit berdiri bersama. Pernahkah kau renungkan kisah salib Tuhan Yesus? Darahnya mengalir dari rusuk untuk menebus dosa. Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Cinta yang ajaib bagimu, Yesus mati bagimu. Baitnya yang kedua. Pernahkah kau lihat walanya bermahkota duri? Mereka tak tahu apa yang diperbuat. Ampunilah ya Bapa. Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Cinta yang ajaib bagimu, Yesus mati bagimu. Jemaat saya undang bangkit berdiri bersama. Kau renungkan kisah makna bagimu. Pernahkah kau ucap syukur karena Dia telah mati bagimu? Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Cinta yang ajaib bagimu, Yesus mati bagimu. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-18, ayat 18 sampainya yang ke-28. Pembacaan seperti biasa, saya akan membacakan yang berbilangan genap, sedangkan sidang jemaat membacakan yang berbilangan ganjil. Firman Tuhan seperti berikut. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia meminta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengrea, dan karena ia telah bernasar, Priskila dan Aquila dan menyertai dia.
Mereka meminta kepadanya untuk Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia sampai di Kaisaria dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya dia tinggal di situ, ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh negeri Galilea dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi yang bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasik berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam zaman Tuhan, ia berbicara dan meneliti yang membenarkan Yesus, tapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ini menyeberang ke Akaya, saudara-saudari Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka dikasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Kita bersama-sama. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan di kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Amin. Pembacaan selesai. Umat dipersilakan duduk kembali. Untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian nomor 230. Puji-pujian nomor 230, nyawaku diberikan.
kepada hambanya dipersilakan. Mari kita masuk dalam doa. Kembali kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana Engkau telah memberi kesempatan kepada setiap kami, sehingga kami boleh memanjatkan pujian kehadirat Tuhan. Dan saat ini kami juga ingin mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, baik hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, dan kami semuanya yang mendengar. Biarlah Tuhan Engkau berkati kami, beri kemampuan kepada kami untuk dapat memahami firman Tuhan, sehingga kami memperoleh berkat di dalamnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kitab Bilangan pasal 13, ya, Tuhan menyuruh Musa untuk mengirimkan pengintai kepada atau ke daerah Kanaan, ya, ke bangsa Kanaan, di mana Kanaan banyak suku-suku bangsa yang sangat kuat di dalamnya. Nah, setelah ke-12 pengintai ini kembali, ada 10 pengintai yang memberikan kabar yang membuat mereka semuanya putus asa, ya. 10 orang ini mengatakan bahwa orang-orang yang ada di Kanaan itu, penduduk mereka, ya, kuat-kuat, ya, sangat besar, ya, kekar, badannya tinggi-tinggi, ya. Bahkan mereka mengatakan kami ini kelihatan seperti belalang di hadapan mereka, ya. Oleh sebab itu berita ini sangat melemahkan mereka. Mereka menjadi tawar hati. Mereka menjadi putus asa. Bagaimana kami bisa memenangkan pertarungan melawan orang Kanaan? Bagaimana kami bisa memenangkan peperangan melawan orang Kanaan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan lihat di dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat, mulai dari ayat 16 sampai pasal 5 ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayat yang ke-10. Saya akan baca bagian ini bagi kita semuanya. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayatnya yang ke-10. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup.
Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, khotbah pada hari ini, ya, saya beri judul bagaimana menghadapi kesukaran. Bagaimana kita menghadapi kesukaran. Atau jangan tawar hati ketika menghadapi kesukaran. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu bangsa Israel mengirimkan pengintai, ada 12 pengintai dan 10 dari antaranya memberikan kabar yang membuat hati mereka ciut. Mereka menjadi tawar hati, mereka menjadi takut, mereka menjadi putus asa. Mereka berpikir tidak mungkin mereka bisa merebut Kanaan. Ya. Namun dalam pembacaan kita 2 Korintus sebaliknya di sini. Ya, dalam bagian ini Paulus mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibarui dari sehari ke sehari. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kebanyakan pada umumnya setiap manusia ketika menghadapi suatu kesulitan, kesukaran yang sangat berat, mereka akan menjadi putus asa, mereka menjadi ciut nyalinya. Ya. Tetapi kita lihat di sini bagaimana Paulus dan teman-teman seperjalanannya pada waktu itu, mereka mengatakan, ya, dalam segala kesulitan yang mereka hadapi, mereka tidak tawar hati, mereka tidak menjadi putus asa. Ya. Nah, tawar hati mempunyai suatu pengertian, ya, patah semangat, putus asa, tak ada gairah dalam hidup ini, dan cenderung menyerah. Dan akibatnya jika tawar hati ini berlarut, mereka menjadi frustasi dalam kehidupan mereka. Tapi di sini kita lihat Paulus dan teman-temannya, mereka tidak tawar hati. Ya, ayat 16 menegaskan di sini, sebab itu kami tidak tawar hati. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa alasan mengapa seseorang bisa tawar hati, bisa kecewa dalam kehidupan. Pertama, mungkin mereka menghadapi situasi yang sangat sulit, kondisi yang sangat sulit. Wah, kondisi keuangan saya berat. Wah, situasi dunia saat ini menakutkan. Kemarin saya mendengar bahwa dalam satu hari Sabtu kemarin, ya, orang yang sudah tertular dengan pandemi corona COVID-19 ada 27.900 sekian. Ya. Waduh, meningkat sangat pesat. Ya. Pesat sekali tingkat peningkatan dari pandemi corona ini. Hal ini membuat sebagian besar orang-orang yang ada di Indonesia ini menjadi ketakutan, menjadi khawatir. Bagaimana ini? Apalagi mereka yang dimana keluarga mereka, salah satu dari anggota keluarga mereka tertular dengan pandemi corona ini, sehingga mereka menjadi susah, menjadi takut, menjadi khawatir. Dan ketika mereka menyampaikan doa kepada Tuhan, Tuhan belum jawab doa itu, mereka menjadi tawar hati. Tawar hati juga bisa disebabkan oleh karena orang lain. Mungkin kata-kata ucapan orang lain yang membuat mereka menjadi tawar hati. Kamu main pingpong
kayak gitu mana bisa jadi juara, ya. Wah, ketika mendengar hal ini, nyalinya menjadi ciut, ya. Dia menjadi tawar hati. Aduh, kalau gitu aku nggak usahlah menekuni tenis meja ini, nggak usahlah. Ternyata kata dia nggak ada apa-apanya, ya. Kemampuan saya kecil. Aduh, dia menjadi tawar hati. Mereka menjadi putus asa. Dia menjadi putus asa. Dia menjadi tak ada gairah lagi. Ya. Iblis juga bisa membuat kita menjadi tawar hati. Percuma kamu ke gereja, lihat usahamu nak ningkat-ningkat. Ya. Tuhan tidak dengar kamu. Seperti Ayub ketika dia sangat menderita. Istrinya sendiri membuat dia tawar hati. Iblis memakai istrinya untuk supaya Ayub menjadi tawar hati. Tinggalkan saja Tuhanmu itu. Dia tak mau menggubris kamu, tak peduli dengan kamu. Tapi Ayub kuat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Paulus punya alasan jika dia tawar hati, tapi dia tidak tawar hati. Ya. Dia menghadapi satu penderitaan yang luar biasa dalam pelayanan. Dia seringkali didera, dia dicambuk, dia dianiaya, bahkan dia dilemparkan, dikira sudah mati. Ya. Dia dibuang begitu saja. Dia pernah terdampar, dia pernah tidak makan beberapa hari. Dia sangat menderita. Bahkan dia juga mengidap sakit penyakit yang sangat berat. Rasul Paulus bukannya tidak pernah berdoa kepada Tuhan. Dia sudah sering kali meminta kepada Tuhan, tapi Tuhan belum menjawab dia. Tuhan hanya menjawab, cukuplah karuniaku kepadamu. Kita lihat di dalam Galatia pasal 6 ayat 11. Apa yang dikatakan dalam Galatia 6 ayat 11? Kitab Galatia pasal 6 ayatnya yang 11 ke 11 dikatakan di sini. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Ketika kita membaca bagian ini, bagaimana ketika Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia, huruf-huruf yang dia tuliskan itu yang ditulis dengan besar-besar, bukan huruf besar. Maksudnya ukuran dari huruf itu besar. Kenapa? Apakah orang Galatia itu semuanya matanya itu ukurannya plus 250 barangkali, ya, sehingga perlu tulisan besar? Tidak juga. Itu karena keadaan Paulus yang sudah begitu berat. Matanya tidak bisa kembali normal. Dia mengidap satu penyakit yang dikatakan seperti duri dalam daging. Sehingga dia tuliskan huruf-huruf itu dengan begitu besar. Karena kalau tidak, dia tidak nampak. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Paulus sebetulnya punya alasan dia putus asa dalam pelayanan. Tapi tidak. Dia tetap bersemangat, bergairah untuk menyampaikan berita keselamatan kepada dunia ini. Ya. Ayat 16 perhatikan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Manusia lahiriah kami semakin merosot. Tak ada orang yang selamanya akan kuat dalam tubuh jasmani mereka. Ya. Biasanya manusia dari kecil, bayi, ya, meningkat menjadi anak-anak, menjadi lebih kuat, menjadi seorang remaja yang makin kuat kondisi tubuhnya, kena hujan panas tak apa-apa, ya. Jadi pemuda, wah sudah kuat, ya, apalagi umurnya sudah 20, antara 20 sampai 30 tahun. Kekuatannya sangat fit, ya. Kena hujan panas enggak apa-apa, ya. Bahkan kalau ada pandemi, ya, biasanya mereka masih kuat. Sudah tertular pun masih kuat, tidak kelihatan bahwa dia kena corona. Ya. Itu yang dinamakan OTG, orang tanpa gejala. Karena apa? Kondisi tubuhnya kuat. Tapi dia berpotensi menularkan itu kepada orang lain. Ya.
Tapi walaupun dari kecil sampai pemuda dia menjadi kuat, tapi tidak selamanya menjadi kuat. Lama-lama kondisinya menurun, semakin menurun, semakin menurun, semakin menurun. Dulu saya dalam pelayanan, ketika saya kena hujan panas, ya, masih umur 27 tahun waktu saya pertama melayani. Ya, tahan banting waktu itu. Ya, dalam suatu medan yang sangat berat. Tidak masalah, kena hujan nggak masalah, nggak masuk angin saya. Tapi kalau sekarang beda sekali. Sudah kepala 6 ya. Yang kepala 6 di sini ada beberapa orang, tapi saya acungkan jempol ya karena masih kuat semuanya. Bahkan olahraganya rutin lagi ya, jalan kaki. Wah, kuat sekali ya. Tapi tidak selamanya kekuatan itu ada pada diri kita manusia. Ya. Dan Paulus menyadari hal itu. Dia mengatakan meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Apa rahasianya? Ya. Untuk dapat bertahan dalam hidup ini. Dalam menghadapi segala kesulitan dan kesukaran. Apa rahasianya supaya kita tidak tawar hati? Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Manusia batiniah kita ini harus dibarui dari hari ke hari. Siapa yang bisa memperbarui manusia batiniah kita? Kalau kita lapar, kita perlu makan, ya. Kita perlu nasi, kita perlu lauk, kita perlu asupan gizi, betul. Tapi kalau manusia batiniah kita bagaimana? Siapa yang bisa memuaskan kita? Hanya Tuhan. Tuhan yang bisa tolong kita. Tuhan yang bisa memuaskan batin kita, jiwa kita, roh kita itu. Tuhan yang bisa menolong kita. Dan Tuhan sudah menolong Rasul Paulus juga. Sehingga dia tidak tawar hati ketika menghadapi begitu besar kesulitan, kesukaran, begitu berat penderitaan yang dia alami. Tapi dia tidak tawar hati. Dia dan teman-temannya tidak tawar hati. Kenapa? Karena Tuhan selalu memperbarui manusia batiniah mereka. Demikian juga dengan kita. Kita bersyukur punya Tuhan yang menyertai kita. Kita bersyukur punya Tuhan yang Immanuel beserta kita. Dia yang akan menolong setiap kita. Walaupun manusia jasmaniah kita, lahiriah kita ini, badan kita ini semakin lama semakin merosot, semakin lama semakin rapuh, tapi Tuhan akan menguatkan kita. Karena Tuhan menguatkan, memperbaharui manusia batiniah kita. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Jaga hubungan ini, hubungan baik kita dengan Tuhan. Jaga hubungan baik kita dengan Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Tuhan rindu selalu dekat dengan kita. Tuhan rindu bersekutu dengan kita. Tapi seringkali banyak anak Tuhan yang tidak mau dekat dengan Tuhan. Barangkali mereka lebih mengasihi dunia daripada mengasihi Tuhan. Mari sebagai anak-anak Tuhan, sediakan diri kita supaya manusia batiniah kita ini dibarui dari sehari ke sehari. Bagaimana caranya? Ya, hidup dalam doa, hidup dalam firman, hidup dalam persekutuan, hidup dalam bersaksi kepada orang lain. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang ketika kita rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan, iblis selalu berusaha untuk mengacau kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, setiap pagi ya, saya dan istri ya mengadakan doa pagi. Tapi bukannya hal ini bisa berjalan begitu mulus ya. Kadang-kadang ada saja sesuatu yang membuat doa pagi kami menjadi tidak lancar.
Kadang-kadang ya diganti doa siang jadi doa malam kadang ya. Kami perhatikan setiap kali kami bertekad untuk selalu setia dalam doa pagi ini, iblis selalu berusaha mengacaukan kami. Tapi kami tidak putus asa. Karena hal ini penting bagi kami. Dan Tuhan memperbaharui batinia kami, manusia batinia kami dari sehari ke sehari. Tahukah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan? Ketika Bapak Ibu menyediakan diri, menyediakan waktu seperti ini, datang kepada Tuhan, sebetulnya Tuhan sedang memperbarui manusia batinia Bapak Ibu semuanya. Sehingga kita menjadi kuat. Walaupun manusia lahiriah kita ini semakin merosot, tapi kita tetap kuat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya kita tidak tawar hati menghadapi kesulitan di dunia ini, menghadapi bagaimana tubuh kita semakin tidak kuat lagi. Kita harus punya tujuan yang jelas dalam hidup ini. Ingat, hidup ini bukan hanya di dunia ini, tapi apa? Nanti kita akan memasuki hidup yang akan datang. Coba kita lihat di dalam firman Tuhan ayat yang ke-17 tadi, 2 Korintus pasal 4. Dua Korintus pasal 4 ayat 17 dan 18, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya. Lihat di sini, Paulus dan teman-temannya, matanya bukan hanya tertuju kepada hidup di dunia ini saja, tapi mereka memandang ke depan, jauh ke depan. Mereka memperhatikan, mereka memandang kemuliaan yang kekal, yang jauh lebih mulia dari kehidupan di dunia ini, yang lebih besar dari penderitaan yang mereka alami. Dan mereka memperhatikan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan ini sementara, yang tak kelihatan itu adalah kekal. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, apa tujuan hidup kita? Jangan hanya di dunia ini, ya, tapi jauh ke depan. Karena kita sudah dilahirbarukan oleh Tuhan kita. Melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sudah dilahirbarukan. Kita sudah diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan kita mempunyai tujuan yang jelas. Nasib yang jelas, yaitu hidup kekal di sorga. Karena iman itu. Karena anugerah keselamatan yang Tuhan beri kepada kita. Kita pandang itu. Sehingga apapun kesulitan penderitaan yang menerpa hidup ini, kita tidak akan tergoyahkan. Karena apa? Kita menyadari hidup di dunia ini sementara. Yang kelihatan ini sementara. Tubuh ini sementara. Kekuatan saya ini sementara. Nanti satu kali saya akan menjadi lemah, dan akhirnya meninggal. Tapi ingat, Tuhan sudah sediakan tempat kekal di sorga. Kemuliaan yang luar biasa di sana, yang jauh melebihi penderitaan kita di dunia ini. Oleh sebab itu kita harus punya tujuan yang jelas, seperti Rasul Paulus dan teman-temannya. Selanjutnya dalam pasal 5 di sana, ya ayat 1, ayat 2, Rasul Paulus menggambarkan hidup ini seperti ya tinggal di sebuah kemah. Kemah di bumi ini sementara, tapi Tuhan menyediakan kemah yang di sorga. Jangan kita puas tinggal di kemah yang sementara di bumi ini saja, jangan. Tapi Tuhan sudah siapkan kemah di sorga yang bukan dibuat oleh tangan manusia.
Ayat 1 pasal 5. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita diam di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Nah, kita lihat di sini. Pandangan Rasul Paulus bukan hanya di dunia ini yang sementara. Ini semua akan dibongkar, tapi Tuhan siapkan tempat yang mulia. Waktu Tuhan Yesus mau tinggalkan murid-muridnya, Tuhan Yesus sudah ingatkan mereka. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita menyadari bahwa Tuhan sudah siapkan tempat yang mulia bagi kita. Hendaknya pandangan hidup kita, tujuan hidup kita terarah di sana. Sehingga betapa berat pun keadaan kita di dunia ini, semua itu tidak membuat kita tawar hati. Semua itu tidak membuat kita menyerah. Semua itu tidak membuat kita frustasi, tapi kita tetap bersyukur, tetap setia kepada Tuhan. Maukah kita supaya seperti Paulus dan teman-teman, sehingga manusia batinnya kita dibarui dari sehari ke sehari? Maukah kita mempunyai tujuan hidup yang jauh ke depan, yaitu kemuliaan kekal yang sudah Tuhan sediakan bagi kita, sehingga kita semuanya tidak akan menyerah dengan hidup yang sulit, yang sukar sekalipun dalam dunia ini. Kita akan tetap setia, kita tidak tawar hati. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami baca, kami dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan, kami menyadari bahwa di dunia ini tidak ada kepastian dalam hidup kami. Namun kami tahu bahwa Engkau memberkati kami, Engkau akan menguatkan kami, Engkau akan membarui akan manusia batinia kami, sehingga kami menjadi kuat. Walaupun di dunia ini kami menghadapi begitu banyak kesulitan, tapi kami tahu bahwa Engkau sudah menyediakan akan kemuliaan kekal yang melebihi dari segalanya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengikuti perjamuan kudus. Kiranya Tuhan, Engkau berkati akan setiap kami, sehingga melalui perjamuan kudus ini kami boleh mengingat kembali akan kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, di mana Engkau sudah mati bagi kami, menyelamatkan kami manusia yang berdosa ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan mengikuti perjamuan kudus. Saya persilakan untuk petugas meja perjamuan untuk mempersiapkan diri. Dan bagi sidang jemaat yang telah menerima baptisan air supaya bangkit berdiri. Kita buka pujian nomor 54. Pujian nomor 54. Kita nyanyikan mulai bait pertama sambil roti dan anggur dibagikan kepada setiap kita. Kata
Mari kita masuk dalam doa. Kita membuka hati kita di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa, kesalahan kita yang telah mendukakan hati Tuhan dan menyakiti hati sesama kita. Mari kita mohon pengampunan daripadanya, sehingga kita boleh dilayakkan ambil bagian dalam perjamuan ini. Bapa di sorga, kembali kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana di tengah-tengah ibadah ini Engkau memberi kesempatan kepada setiap kami untuk mengingat kembali akan pengorbananmu di kayu salib bagi setiap kami melalui perjamuan kudus hari ini. Tuhan, di tangan kami telah tersedia roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu. Sebelum kami mengecapnya Tuhan, Engkau melihat keberadaan kami, di mana kami seringkali gagal di dalam mentaati firman. Kami seringkali mendukakan hati Tuhan, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Dan kami sudah menyakiti hati sesama kami. Oleh sebab itu kiranya Tuhan Kau mengampuni kami. Sucikan kami Tuhan. Dan tolonglah kami supaya kami dapat hidup berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan mengenang Kristus yang sudah mati bagi kita, kita sambut roti ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Dengan mengenang Kristus yang mati bagi kita, kita sambut anggur ini. Kita masuk dalam doa. Minta Ibu Indah untuk mengucap syukur dalam doa. Dengan kuasa dalam ya Tuhan, Engkau telah menebus akan setiap kami, sehingga kami layak untuk menjadi anak-anak Allah. Terima kasih untuk kehidupan kekal yang Allah janjikan bagi kami semuanya, yang telah kami imani di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami mengikuti perjamuan Tuhan bersama-sama. Biarlah ini semua mengingatkan akan cinta kasih Tuhan bagi kami semuanya, dan ajarkan kepada kami boleh menuruti seluruh perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Cawan akan dikembalikan kepada petugas meja perjamuan. Kita lanjutkan pujian kita. Pujian nomor 54 bait yang ketiga. Hallelujah.
Terima kasih untuk petugas meja perjamuan. Bagi sidang jemaat yang belum dibaptiskan, mungkin jika ingin ya untuk menerima baptisan bulan Desember nanti akan ada baptisan, silahkan memberitahu kepada kami untuk diadakan pelajaran Alkitab. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Biarlah firman yang disampaikan boleh memberkati akan setiap kita. Kita akan memberikan yang terbaik. Marilah kita angkat satu pujian nomor 9 bagian belakang. Pujian nomor 9 bagian belakang. Ku tahu siapa menguasai hari esok. Ku tak tahu hari esok, Tuhannya tak berlalu. Ku tak tahu esok terangkat ataukah bersandar selalu karena Tuhan Maha Tahu. Oh, esok banyak pilihan, meski ku tidak tahu, tapi tahu siapa penguasa, lebih tahu pimpinku. Makin jalan makin terang, bagai tangga ke surga. Tiap beban makin meringan, hingga awan jadi terang. Di sana terang benderang, tak ada air mata. Anugerah selalu melimpah, gembira bersekutuan. Oh, esok banyak pilihan, meski ku tidak tahu, tapi tahu siapa penguasa, lebih tahu pimpinku. Tak tahu hari esokku, mungkinlah kekurangan, tapi yang peliharakan selalu di sisiku. Ku harus berjalan melalui air dan api, tapi berjalan dulu, darahnya melindungi. Oh, esok banyak pilihan, meski ku tidak tahu, tapi tahu siapa penguasa, lebih tahu pimpinku. Kita
Kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Matius Anyi. Yang pertama, kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, berdoa untuk penginjilan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Yang ketiga, berdoa untuk gembala sidang dan majelis aktivis gereja. Yang keempat, berdoa untuk jemaat baik dari segi kerohanian, kesehatan, dan ekonomi. Yang kelima, berdoa untuk persembahan kolekte, perpuluhan, pembangunan gereja, dan ucapan syukur diakonia. Yang keenam, berdoa untuk rencana pembangunan gedung yang baru, gedung gereja yang baru. Kita akan masukkan dalam doa syafaatnya bagi jemaat yang sakit, seperti Bapak Sujan, Bapak Apen, Ibu Mujiati, Saudara Ibu Indah, Atet adiknya Pak Amin, suami Ibu Asyat, Mama Wawan, Bu Aswan. Kepada Bapak Pendeta Matius Anyi dipersilakan. Bapa, kami datang kepadamu penuh dengan segala kelemahan dan dosa. Mohon pengampunan-Mu Tuhan, sehingga kami berkenan untuk memohon dan menyampaikan doa syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami datang, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan Engkau memulihkan bangsa kami dari persoalan, permasalahan yang sampai saat ini masih menimpa bangsa dan negara di seluruh dunia, terutama Corona, sehingga Tuhan sendiri yang mengakhiri dan menghilangkan semua itu, karena Tuhanlah yang mengendalikan alam semesta dan Tuhanlah yang memelihara suku bangsa yang ada di dunia. Oleh karena itu Tuhan, lepaskan negara kami dari persoalan itu dan persoalan-persoalan lain yang mengenai kebangsaan kami, supaya dengan demikian Tuhan memberkati bangsa kami dan pemimpin seperti presiden, para menteri, sampai ke tingkat desa. Tuhan Engkau memberkati. Dengan demikian nama-Mu dipermuliakan. Demikian juga kami berdoa untuk penginjilan di dunia maupun di Indonesia ini. Ini salah satu hal yang sangat penting, supaya untuk mempercepatkan kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja dalam hidup kami, dan untuk kami boleh dibawa ke tempat yang kekal di sorga sana yang sudah disediakan bagi kami, sehingga setiap orang boleh mendengar Injil dan percaya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu Tuhan, pakai setiap anak-anak Tuhan yang punya beban, baik itu hamba-hamba Tuhan, setiap penginjil, misionaris, dan semua anak-anak Tuhan, supaya didorong oleh kuasa Roh Kudus untuk bersaksi dan memberitakan Injil, sehingga banyak orang yang percaya dan diselamatkan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk gembala sidang dan majelis. Tuhan, Engkau menolong dan memberi kekuatan, kemampuan, hikmat, bijaksana daripada-Mu, utama untuk Bapak Gembala selama ini untuk melayani pekerjaan Tuhan di sini. Beri kekuatan, kemampuan, karunia, hikmat, bijaksana surgawi, dan pelihara mereka dengan segala kesehatan yang cukup. Juga anak-anak mereka, baik yang dekat maupun yang jauh, Tuhan Kau pimpin, Kau berkati. Terima kasih Bapa di sorga. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat yang sakit. Kami tidak bisa sebut satu persatu namanya, tetapi Tuhan, Engkau mengenal mereka, karena Engkau Allah kami. Engkau sanggup menolong mereka dalam persoalan, apalagi sakit penyakit. Dengan jamahan kuasa Allah, mujizat-Mu terjadi, sehingga obat yang diminum Tuhan maupun apa saja untuk kesembuhan mereka, Tuhan Engkau memberkati, sehingga mereka memperoleh kesembuhan daripada-Mu, dan mereka boleh bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Demikian juga
Kami berdoa untuk saudara Ibu Indah yang di Pulau Jawa, bahwa Tuhan mereka mengalami penyakit, terutama COVID. Tuhan, Engkau sumber segala kuasa, sumber segala mujizat. Engkau boleh menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus, sehingga semua penyakit itu dilenyapkan. Terima kasih Tuhan Yesus, begitu juga bagi yang lain-lain. Kami percaya bahwa siapa dalam kesulitan, dalam permasalahan, dalam pergumulan, biarlah kami boleh bawa kepadamu Tuhan, sehingga Engkau memulihkan kami dari semua persoalan. Terima kasih Bapa di sorga. Begitu juga kami berdoa untuk uang persembahan, baik itu persembahan kolektif, persembahan perpuluhan, pembangunan gedung gereja, ucapan syukur, diakonia. Kami serahkan kepadamu Tuhan, biar lewat persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan dan program gereja berjalan dengan baik. Dan kami berdoa bahwa Tuhan memberi hikmat bijaksana bagi yang mengelolanya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberi, bahkan yang belum sempat memberi. Demikian juga usaha dan pekerjaan kami, karena semuanya daripada Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat Pendeta Matius Eng yang sudah membawakan doa syafaat.